Tenaga saya masukkan lewat tangan saya. Maksudnya dimasukin sengaja gitu? Sengaja saya masukin. Namun masyarakat mengatakan bahwa seakan-akan telur itu tidak mungkin dimasukin kawat, tidak mungkin dimasukin paku, dan bahkan tidak mungkin dimasukin darah. Dan dengan cara tertentu, yaitu mudah sebenarnya. Ini saya gunakan jarum saja. Setelah saya gunakan jarum, saya masukin kawat, saya masukin ijo. Ini bohong-bohongan dong nih, Ki Joko Bodo sama Pak Permadi. Silakan Pak, terima kasih Pak. Boleh saya memberikan. Silakan Pak. Digoreng. Jadi menurut saya penyusunan undang-undang itu adalah keangkuhan intelektual. Mau menyusun undang-undang tentang santet tapi tidak mengikut sertakan orang yang ngerti santet. Jadi persepsi mereka jelas salah. Nggak ngerti apa rumusan santet, nggak ngerti apa itu santet. Pembuktian itu paling gampang. Sekarang ada polisi ya, kalau ada penembakan, ahli balistik dipanggil. Ahli balistik itu polisi katakanlah. Kalau ada dokter keguguran, dokter dipanggil. Lah kalau ada orang disantet, ya harus memanggil ahli santet. Dan ahli santet ini harus diuji dulu kebenarannya. Berarti harus ada sertifikasi ahli santet tingkat nasional gitu. Betul. Dan itu sangat mudah. Sangat mudah. Panggil polisi, panggil dokter, panggil ini. Kemudian ngetes betul nggak orang ini ngerti tentang santet atau tidak. Sebab orang yang ngerti tentang santet, dia tahu siapa yang menyantet. Tahu dia. Sebab santet itu ilmunya, sederhananya adalah ilmu dematerialisasi. Tadi disebutkan dalam telur ada paku, ada jarum, dan itu kan material. Itu dibuat energi, material, dimasukkan di telur atau di badan Anda. Energi bisa masuk kemana saja. Setelah ada di dalam tubuh, dimaterialisasi kembali, dijadikan jarum kembali, dijadikan paku kembali, maka itu namanya santet. Dan itu bisa dibuktikan menurut Anda? Romo Lukman, seorang paranormal dari Belanda, bekerja sama dengan Rumah Sakit Yogyakarta, dengan ronsen. Dan ternyata di otak itu jelas ada jarum, ada paku, dan lain sebagainya. Bisa dibuktikan? Ya, sekira satu catatan dulu. Kita RUU itu tidak mengatur santet, tapi tukang santet yang menyatakan diri santet. Kedua, kalau pembuktian katakan Prof. Gayus tadi, ada satu keterangan ahli. Ahli ini di KUHP dijelasin berdasarkan pengetahuannya. Pengetahuannya harus terukur, metodologis, lahirlah teoritis. Nah sekarang ukurannya ahli-ahli tadi yang tukang santet kan nggak jelas sertifikasinya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, ukurannya apa? Itu yang tidak mungkin sekali lagi, makanya RUU tidak mengatur itu. Karena formil saja. Formil saja. Bayangin berapa dukun harus dihadirkan, mana kategori A, kategori B, ternyata dukunnya dukun cabul semua, kan fatal kalau kayak gitu. Sama saja dengan hakim, dengan jaksa, dengan polisi. Polisi cabul banyak kok. Iya. Yang ditangkap juga. Nanti makanya itu kan harus terukur. Tidak bisa akhir ukuran-ukuran para dukun itu tidak jelas karena tidak rasional. Kita yang harus rasional dan terukur. Nah, itulah yang saya katakan. Berani nggak mengakui santet itu ada? Santet adalah fenomena suprarasional. Iya. Suprarasional. Kita semua sepakat kayaknya. Santet itu ada. Santet ada. Perkaranya cuma apakah bisa dihukum atau tidak? Formal rasional. Ini harus diangkat kayak irasional. Itu nggak bisa. Makanya perlindungannya bagi mereka yang menyatakan. Saya kira poinnya penting dari Pak Permadi. Saya mau tanya Pak. Ya, Pak Permadi setuju nggak ini diatur dalam RUU KUHP ini? Setuju, nah, tapi harus bagus, harus mengikut sertakan ahli-ahli santet. Karena saya setuju ini dimasukkan. Kenapa? Mencegah musrik kalau saya kepentingannya. Ya pembuktian ya, sekarang kita bicara tentang nanti dia yang lebih ahli, makanya diundang. Mungkin nggak itu? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Begitu Pak Asep. Saya harus bentar Bang. Mungkin nggak? Saya harus mengatakan tidak mungkin. Pembahasan Pak Permadi tadi adalah mengenai santetnya. Kita semua sepakat. Kalau kita percaya Tuhan, kita percaya hantu. Berarti ada perbuatan ilahi, ada perbuatan kegelapan. Saya sepakat. Itu juga bisa dibuktikan mungkin oleh ahli-ahli. Persoalannya ada dua. Pembuktian terhadap perbuatan dan pembuktian terhadap keadaan. Yang dibahas ini keadaan, bukan perbuatan. Bagaimana perbuatan dibuktikan bahwa ini pastilah si A. Reka ulangnya gimana gitu? Tadi kata Pak Nudirman, lalu timbul kriminalisasi yang bisa fitnah. Kalau ada tindakan, faktanya betul. Siapa yang berbuat? Ini kan tidak mudah. Oleh karena itu, membuat undang-undang apalagi implementasinya akan sulit. Begini Pak Gayus, kalau konteks zaman dulu, zamannya Nabi Musa, kita semua tahu pelajarannya, ada sihir.
Tukang sihir, tukang sihir itu banyak. Mungkin Berbeda, perspektifnya sekarang sihir bisa dalam perspektif dukun-dukun ini Sekarang yang dalam melakukan dalam itu. Nah, ini kan kehidupan tetap ada hukum gitu. positif kita mungkin nggak itu dilakukan. Dari zaman dulu Mungkin sihir saja memang karena ada. gini, yang punya ilmunya kan Pak Permadi, Pak Joko Bodo, diajak dia ikut rumusin nggak apa-apa. Kita sepakat sihir itu ada. Oke. Tetapi kita kan mengatakan bukan keadaan sihir itu. Perbuatan orang yang menyihir. Ya justru itu namanya persekongkolan jahatnya. Justru Kalau yang dikejar oleh persekongkolan ada undang-undang Forda undang-undangnya, begitu. Pak. Jadi gini Pak, gini bisa gantian. Kalau niat jahat, kalau istilah Pak Gayus Minsria, persekongkolan jahat dan sebagainya, itu berarti udah ada niat. Niat itu sudah kena pidana, walaupun tidak dilakukan. Baru niat. Nah niat dia mau menyantet orang, mau menyakiti orang, mau membunuh orang, itu niat. Nah niat itu, niat jahat, itu sudah bisa terkena. Tapi kalau dia bilang saya melakukan perbuatan itu, sekarang dia udah mati, padahal saya yang nyantet. Tanpa ada bukti-bukti, bagaimana membuktikannya? Bahwa dia memang nyantet. Bahwa dia sakitnya karena ada paku di kepalanya atau di dadanya. Cara memasukkan paku dan seterusnya. Dan sebagainya. Nah dalam hal ini, kenapa saya gak sependapat ketentuan ini masuk dalam undang-undang, apalagi sifatnya pidana, karena ini akan jadi fitnah. Kasihan mereka yang di kampung gak tahu apa-apa, karena dia banyak zikir, dituduh dia nyantet. Padahal dia... Tapi kita pernah punya sejarah dulu waktu Banyuwangi kan, bagaimana kemudian itu dihakimi sendiri karena tidak ada hukumnya. Ini lebih bahaya, berarti terjadi lebih berlipat ganda tentang perbuatan itu. Saya ingin mengutip tadi pertanyaan mengenai sihir yang juga ada di KUHP kita yang lama, yang akan direvisi ini. Pasal 545 sampai 547. Itu jelas bukan sihirnya, tetapi penipuannya. Perbuatan orang yang seolah-olah bisa sihir. Jadi tidak menyangkut sihir. Kenapa? Sihir itu artinya ada, jelas diakui. Musyrik ya, menurut iman agama Islam. Masing-masing. Agama lain juga ada. Ya, itu. Kuasa kegelapan yang tidak boleh disentuh. Artinya semua agama ada. Ini soal pembuktian. Sebentar, Ini Bang, Pak sebentar, Bang. Kinarto bisa katanya. Coba bicara kau sedikit. Ya sebentar. Dia bisa ini. Silakan. Pak Nurdin bisa dia. Sebentar. Saya kira begini yang harus diluruskan terlebih dulu bahwa rumusan dalam pasal 296 itu adalah rumusan formil. Ya. Jadi tidak perlu ada pembuktian kausalitas. Ini satu. Ini yang harus diluruskan terlebih dulu, jangan sampai salah paham di sini. Ini bukan pasal santet. Tapi orang yang mau memiliki kekuatan gaib yang menawarkan diri bisa seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi apa yang dibuktikan dalam pasal ini, cukup orang itu menyatakan aja sudah cukup. Tidak akan menimbulkan fitnah. Tidak akan menimbulkan fitnah, malah justru ini, yang ini sesungguhnya sejarahnya begini. Kalau ini yang Adanya mau pasal ini sesungguhnya dilakukan dalam rangka untuk Pak Muzakir, menghapuskan Muzakir. apa yang disebut sebagai main hakim sendiri. Halo, Ya. kalau dia tidak menyatakan nggak kena dong. Kalau dia diem-diem mau disalahin apa? Gitu. Maka dulu saya ingin Nggak tuntas juga sampaikan. menurut Egy Sujana kan. Nah, itu. Sebelumnya Gimana? itu rumusannya material seperti yang dikemukakan oleh Pak Permadi, seperti dikemukakan tadi. Tetapi kita sadar sesadar-sadarnya sebagai pengkaji hukum pidana, ini tidak mungkin dirumuskan secara material. Baik, kita akan Karena tidak lanjutkan. mungkin. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di debat. Silakan. Pembuktian santet itu perlu ada saksi ahli. Saksi ahli itu terutama yang punya kompetensi. Kompetensinya itu tidak perlu harus disahkan oleh lembaga. Yang mensahkan adalah masyarakat. Karena seseorang yang mempunyai kompetensi sendiri pasti mengetahui bahwa kaitannya dengan santet, itu kita ingat bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan rohani. Apabila khususnya mengenai masalah orang yang disantet ataupun merasa dirinya kena santet, biasanya orang itu sakit ataupun mati. Kalau sakit, masyarakat harus diedukasi bahwa sakit itu bukan semata-mata dari santet saja. Tapi kita harus mengetahui dahulu, kalau sakitnya itu adalah jiwanya, yang disembuhkan adalah melalui jiwanya. Kadang-kadang jiwa itu mempengaruhi badan. Lah yang berurusan badan itu harus berhubungan dengan dokter, yang berhubungan dengan jiwa, yang berkaitan dengan kejiwaan. Itulah saksi ahli. Nah, kaitannya santet sebenarnya bukan mengenai masalah musyrik dan tidaknya. Ada seseorang mempunyai kekuatan pikiran, yang tadi saya katakan. Metafisik. Ya, dengan kekuatan pikiran orang bisa mencederai seseorang dari jarak jauh.
dan bahkan bisa mengangkat suatu benda yang diam menjadi bergerak, yang dikatakan telekinesis itu. Nah, untuk itu edukasi adalah penting sekali untuk pada masyarakat. Tapi kalau ada saksi ahli, ya itu bisa ditangkap lagi pakai pasal itu, karena itu kan ngakuin diri saya adalah orang yang mampu dan. Jadi begini Pak, yang saksi ahli itu atau ahli dalam maksud pasal 184 KUHP itu tidak seperti itu Pak. Ahli dalam KUHP itu memberi keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Nah sampai hari ini maaf, secara ilmiah ilmu pengetahuan, karena pembuktian kausalitas ya antara kelakuan dengan akibat itu adalah pakai ilmu pengetahuan objektif, ilmiah objektif. Nah sampai hari ini itu belum ada yang memberi justifikasi bahwa pembuktian ilmu-ilmu gaib seperti ini bisa dicerna oleh ilmu pengetahuan objektif. Gitu. Memang saya masih ingat pada saat saya mahasiswa itu dari ITB itu pernah membuat satu logam. Logam itu ditanamkan ke dalam pisang, pohon pisang, ada 2 pohon pisang. Ngundang tukang santet, tolong disantet pisang ini. Yang satu yang dikasih logam tadi itu memang penangkal dia, hidup terus. Yang satu mati. Jadi sampai hari ini, sampai di situ saja itu pengetahuan tentang masalah hubungan kegaiban seperti ini, belum ada ahli yang mengakui. Mungkin ini tidak bisa dimungkiri, suatu saat ilmu pengetahuan akan maju, akan ada doktor, profesor yang ahli dalam bidang itu. Akan diakui nanti, tapi ingat di sini, ini cukup dengan pasal pembunuhan sudah cukup, ya tidak perlu ada pasal santet. Jadi ada fakultas ilmu santet dan ilmu pelet. Ada kuliah nanti ada pengantar ilmu santet, Ya. tapi tas selekta santet. Santet lanjutan. Yang ngajar Ki Joko Bodo atau Pak Permadi paling nanti. Gak, tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya kemudian yang dijerat adalah orang yang ngaku, simpel aja kok, akhirnya nggak ngaku aja dari mulut ke mulut aja, kan selesai masalahnya, nggak tuntas juga pasal itu berupaya untuk menghentikan Jadi kejahatan. ini urusannya bukan ngaku, urusannya adalah membuat, tadi dikatakan di situ adalah seorang menyatakan dengan mempunyai kekuatan gaib. Kan ada saksi yang lain gitu ya. Kalau dia sendiri di kamar mandi menyatakan nggak mungkin kan gitu ya. Jadi pernyataan itu bisa dalam bentuk lisan, bisa juga dalam iklan dan sebagainya. Ini gitu yang ya. bahaya Pak, ini yang bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Saya udah tahu ancaman hukuman maksimal cuma 5 tahun. Saya ngaku, itu orang mati karena saya santet katanya. Ya kan? Kenapa? Paling tinggi saya dihukum 5 tahun, paling tinggi. Keluar dari penjara, saya jadi dukun sakti. Pasien saya akan ribuan. Mau apa kita? Mau apa? Ya, gini, Hanya gara-gara seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dukun banyak ya. Gak bahaya negeri ini, karena rakyat tidak terlindungi karena gitu. Tapi kalau udah jadi kita dukun adalah cocok pengakuan gitu. formal tadi. Dari formal tadi. Karena itu dalam pidana ini seharusnya azas pidana material yang kita anut. Bukan Bukan formal. formel. Kalau itu yang dimaksud. Pembuktian harus jelas. Kalau nggak jelas untuk apa? Kalau itu yang dimaksud Pak, tadi sudah saya sampaikan. Kalau Bapak mengatakan santet dia mati, itu pembuktian karena pembunuhan 338, 340. Nggak menjadi masalah, asal bisa dibuktikan. Tapi yang ini bukan itu Pak. Ya pengakuan dia kan. Supaya dia nanti Ini maksudnya di ujung-ujung. penjara juga banyak Ini pasien. adalah- Keluar dari penjara Maksudnya juga banyak pasien. ujung-ujungnya dukun tidak boleh beriklan. Ya. Intinya cuma itu doang kan Betul. sebenarnya kita bicara. Makanya di dalam chapter ini dikatakan penawaran untuk melakukan tindak pidana. Jelas sekali itu. Jadi penawaran untuk menurut melakukan saya, tindak pidana. Pasal-pasal yang ada itu tidak diperhatikan orang. Pemerintah sendiri tidak mengambil tindakan. Coba Gendeng Pamungkas, berkali-kali ngomong di media massa, saya tukang nyantetin, enggak diapa-apakan. Boleh tanya sama Ki Joko Bodo atau Gendeng Pamungkas. Banyak pejabat yang menyantet lawan politiknya. Boleh tanya. Sampai akhirnya masuk KPK. Nah, tapi masalahnya tidak demikian mudah ya. Tapi saya katakan tadi, harus mengikut sertakan orang yang ngerti santet untuk menyusun undang-undang santet. Kalau tidak ya akan berantakan semua. Saya akan mengkritisi ini, Bung Vito. Artinya tidak perlu orang itu santet apa tidak santet. Kita semua mengakui santet itu ada dan itu bisa dilakukan. Persoalannya bukan orang membunuh dengan pisau, orang membunuh dengan santet, tapi strafmat namanya. Hukuman kepada itu kepada siapa? Ditunjuk secara pasti bahwa dia Artinya, melakukan. Tanpa pasal itu pun sebenarnya Sudah ada kalau undang-undang pembunuhan. hukum pidana bisa menjerat orang yang melakukan. Penganiayaan. Saya akan mengulangi bahwa santet ini tidak perlu berdebatkan. Santetnya, tidak perlu ahli santet menyaksikan ada orang santet, tidak perlu. Iya. Dengan pisau pun orang juga membunuh, dihukum juga. Tadi Pak ilustrasinya tepat sekali, kalau itu lebih ringan, membunuh bisa hukuman Nanti mati. ada komisi santet nasional gitu, nggak lucu Ini juga. hanya 5 tahun. Ki Joko Bodo, saya akan dengarkan tanggapan Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami di debat.
Saya mau ke Ki Joko Bodo, Anda sudah siap jadi staf ahli atau saksi ahli bidang santet gitu. Tindak pidana santet. Jadi gini, menurut pengamatan saya, misalnya seorang yang dituduh santet ya, padahal tidak menawarkan diri, tidak menjajakan diri, Tapi berbuat. enggak dituduh, Dituduh. Menjadi dukun santet, gimana itu Pak? Itu fitnah kan? Iya. Jadi fitnah kemudian. Anda khawatirkan itu? Iya seperti itu. Oke. Gimana Pak kalau kayak gitu Pak? Jelas kalau itu mah enggak Pak. Di pasal RUU yang akan jadi hukum positif nanti, orang yang menyatakan diri, di ayat 2-nya mengiklankan, menjadikan profesi diancam. Tapi kalau tidak mengiklankan, tidak menyatakan, aman Pak Ki Joko Bodo. Tambahan dulu. Saya kira begini, dalam perspektif yang serius dalam konteks kebangsaan kita ini, yang sifatnya punya filosofis kan, kita ini jelas-jelas dasar negara kita Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan Maha Esa. Itu harus menjadi rujukan yang serius gitu loh. Nah dalam perspektif itu, saya ingin tambahkan rumusannya itu kalau bisa yang di 296 itu dinyatakan dan atau diketahui Pak. Karena kalau nggak dinyatakan bagaimana? Itu bisa jadi fitnah itu. Tapi diketahui kan harus dengan saksi-saksi. Oke. Dengan saksi-saksi, dengan perbuatannya yang jelas. Nah satu hal lagi yang penting ya, kan tadi Bung Vito nanyakan soal hadis. Ini jelas nih, siapa yang datang kepada paranormal atau dukun tuh, kemudian bertanya tentang sesuatu dan membenarkan atau meyakini apa yang dikatakannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ini Bukhari Muslim. Jadi KUHP maksudnya kita kan harus menjaga. Banyak KUHP rakyat itu yang kurang menyerap. pengetahuan tentang ini. Sebentar. Pentingnya pasal ini masuk apa? Untuk menjaga supaya jangan terjadi begini. Itu loh maksud saya. KUHP itu menyerap memang hukum Islam, tapi kan bukan kita undang hukum Islam Begini, kan dia. Hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Masyarakat mayoritas di sini Muslim. Itu harus dihormati betul. Ya. Harus ada hukum-hukum Permadi, itu. silakan. Baik, jadi masalahnya kalau fitnah-fitnah tadi, pertanggungan jawab para ahli hukum bagaimana? Kalau 150 orang dibunuh sekaligus seperti peristiwa Banyuwangi. Jadi bagaimana pertanggungjawaban para ahli hukum karena membuat undang-undang yang keliru menyebabkan orang lain terfitnah. Di samping itu saya ingin mengatakan, kita ini bangsa yang munafik. Presiden Indonesia dari Bung Karno sampai SBY itu semua punya dukun. Oke. Termasuk untuk melindungi dari santet. Ya, dan pernyataan lain-lain. itu harus dibuktikan barangkali ya. Oh tidak usah Itu rumornya dibuktikan. seperti itu kan memang kan? Itu semua dengan mudah bisa diketahui kok. Oke. Kemudian mereka juga punya keris, mereka juga punya jimat, mereka juga punya macam-macam, ini punya raja-raja zaman dulu dan lain sebagainya. Apa ini bisa dihukum juga masalahnya? Oke. Beranikah kita menghukum presiden yang percaya pada hal-hal seperti Iya. itu? Masuk poinnya Kalau Permadi. tidak, Silakan. saya sangat tidak sependapat ini. Silakan. Kita tentu based on atau berdasarkan undang-undang dasar. Kepercayaan dijamin oleh undang-undang dasar itu Pak. Jadi artinya mau percaya keris, percaya apapun kalau kita berdasarkan undang dasar itu hak setiap orang. Asal Itu harus tidak dijawab menyakiti seperti orang itu. lain, merugikan Iya. orang lain. Itu jawabannya. Jadi tidak benar kalau semua presiden itu dianggap salah. Ya, oke. Makanya rumusannya harus diganti dong. Rumusan itu kan barang siapa menjual benda-benda magis seperti keris, seperti jimat dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk dalam rumusan. Itu Gini, Pak. Ya, silakan. Saya jawab Pak Permadi yang pertama tadi. Jadi Pak Permadi kan pernah jadi anggota DPR dan saya juga tahu persis. Itu jelas bahwa kita akan meminta atau memanggil ahli-ahli paranormal yang katakanlah sudah punya Reputasi. trademark, sudah punya cap stempel yang luar biasa. Yang Kita sering akan panggil beriklan. dalam rangka pembuatan undang-undang ini. Jadi seluruh stakeholder kita akan panggil. Insya Allah mungkin Pak Permadi juga kita akan panggil. Apakah memang perlu undang-undang mengenai ketentuan perundang-undangan mengenai santet ini. Ya. Cuma yang kedua saya mau tanggapi apa yang disampaikan oleh Egy. rekan saya Egy Sujana. Kalau memang itu musyrik, lalu kita masukkan dalam pasal ini, berarti kita sudah mempercayai musyrik tadi. Melegalisasi Betul, kepercayaan terhadap melegalisasi selain Tuhan. musyrik tadi. Tapi kalau pasal ini nggak ada, berarti memang kita tidak perlu percaya dengan musyrik. Artinya orang melakukan tindakan musyrik itu nggak benar. Logikanya begini, karena ini soal saya, begini Bung Nudirman, logikanya bukan kita kalau ada pasal terus jadi kita percaya, bukan. Logika hukum itu kan ketertiban untuk menciptakan itu. Nah ketertiban ini konteks seperti ini meresahkan masyarakat.
dari perspektif tauhid ini menjadi musyrik. Itu pencegahan, Baik. boleh preventif, bukan Baik. percaya. Pak Muzakir Gitu loh. silakan, saya berikan Ya, kesempatan. dengan hal yang disampaikan tadi, berarti kita percaya. Iya. Percaya kalau orang itu nyembah pohon. Percaya kalau orang itu Pakai jin bisa, untuk bisa membunuh minta orang. ke kuburan. Bisa minta Beda ini, minta percaya itu. dengan kita ketahui. Nah, Kita artinya ketahui kalau itu ada ada gitu loh. perundang-undangan itu Dengan kan kita begitu. ketahui itu ada, kita bagaimana mencegah? Anda Baik. kan pemimpin. Saya berikan kesempatan pada Pak Pemimpin harus Muzakir ya. mencegah rakyatnya, jangan musyrik. Baik, silakan Iya. Pak Muzakir. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada tadi Pak Joko Bodo tadi bahwa bagaimana kalau saya diem-diem dan seterusnya. Memang dalam diem-diem seperti ini tidak ada. Tetapi kalau praktek di mana orang membunuh dengan kekuatan gaib itu tetap juga dilarang. Prinsipnya karena hukum pidana itu jelas sekali larang membunuh, larang menganiaya dan seterusnya. Cuma itu tadi persoalannya adalah pembuktian yang paling sulit ya. Sesungguhnya larangan ini menjadi menarik ya karena kita lihat dari susun dari sistem hukum yang ada di sini, kita berusaha untuk apa yang disebut sebagai membangun masyarakat kita yang berpikir rasional, objektif, ilmiah untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Ya, kompetisi harus dilakukan secara sehat, entah bidang politik, entah bidang bisnis atau bidang yang lainnya, dan harus tanpa harus merugikan kepentingan pihak lain. Baik. Yang kedua sebagai closing saya adalah menjauhkan diri dari perbuatan musyrik atau ketergantungan pada makhluk yang lain selain Tuhan yang diimaninya. Agar ketaatan terhadap ajaran agamanya dengan kekuatan iman secara tepat dan benar. Jadi dengan demikian kita dengan makhluk yang lain kita saling hidup, saling berdampingan, tapi tidak harus saling menyakiti atau kita saling mematikan kepada yang lain. Terima kasih Pak Demikian. Muzakir dan terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Inilah akhir dari jumpa kita di debat. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.